Pernahkah kamu merasa, akhir-akhir ini dunia terasa semakin kacau? Perang terjadi di mana-mana. Bencana datang silih berganti. Manusia semakin kehilangan arah. Seolah dunia sedang bergerak menuju sesuatu yang besar. Sesuatu yang menakutkan, yang mengejutkan. Semua ini ternyata sudah diperingatkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dalam Islam, Rasulullah SAW telah menjelaskan tanda-tanda zaman seperti ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang hidup di masa yang pernah beliau peringatkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, coba berhenti sejenak dari semua kesibukan kita hari ini. Tarik napas perlahan, dan lihatlah dunia di sekitar kita. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Setiap hari, kita membuka berita dan melihat hal yang sama. Perang di berbagai negara. Krisis ekonomi yang membuat banyak orang kesulitan hidup. Bencana alam yang datang silih berganti. Gempa bumi, banjir besar, kebakaran hutan, dan badai yang menghancurkan kota-kota. Di tempat lain, kita melihat manusia saling bermusuhan. Negara melawan negara. Kelompok melawan kelompok. Bahkan kadang, saudara melawan saudara. Dan di tengah semua itu, banyak orang mulai bertanya, kenapa dunia terasa semakin kacau? Apakah ini hanya bagian dari siklus sejarah? Atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang telah dijelaskan sejak lama. Dalam Islam, dunia yang semakin kacau sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Karena Rasulullah SAW telah memberi peringatan tentang masa seperti ini. Sebuah masa ketika manusia semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran. Sebuah masa ketika kekacauan menjadi semakin sering terjadi. Dalam salah satu hadis, Rasulullah menggambarkan sebuah zaman ketika fitnah akan datang seperti potongan malam yang gelap. Fitnah yang begitu banyak, hingga manusia kesulitan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan jika kita melihat dunia hari ini, bukankah gambaran itu terasa sangat dekat? Hari ini, informasi mengalir tanpa henti. Setiap detik ada berita baru. Namun ironisnya, semakin banyak informasi yang kita terima, semakin sulit pula kita menemukan kebenaran. Berita bisa diputar balikan. Fakta bisa dimanipulasi. Kebohongan bisa terlihat seperti kebenaran. Dan kebenaran sering dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Ini adalah salah satu tanda zaman yang pernah diperingatkan oleh Rasulullah. Sebuah masa ketika nilai-nilai mulai terbalik. Yang salah dianggap benar. Dan yang benar justru dianggap salah. Namun kekacauan dunia tidak hanya terjadi dalam skala besar. Ia juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan manusia semakin rapuh. Perceraian meningkat. Pertengkaran dalam keluarga semakin sering terjadi. Anak-anak semakin jauh dari orang tua. Dan orang tua semakin kesulitan memahami dunia anak-anak mereka. Teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia, kadang justru membuat jarak di antara kita semakin besar. Orang bisa menghabiskan berjam-jam di layar ponsel, tetapi merasa sangat kesepian di dunia nyata. Ini adalah paradoks zaman kita. Kita hidup di era yang paling terhubung dalam sejarah manusia. Namun pada saat yang sama, banyak orang merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Banyak orang memiliki ribuan pengikut di media sosial, tetapi tidak memiliki satu teman sejati yang benar-benar peduli. Dan ketika hati manusia mulai kosong, ketika manusia mulai kehilangan arah, kekacauan pun perlahan muncul. Karena pada dasarnya, kekacauan dunia selalu dimulai dari kekacauan hati manusia. Ketika manusia kehilangan nilai moral, ketika kejujuran mulai hilang, ketika keserakahan menjadi hal yang biasa, maka dunia pun perlahan berubah. Korupsi menjadi hal yang umum. Ketidakadilan menjadi sesuatu yang dianggap normal. Dan orang-orang baik sering merasa seperti orang asing di dunia ini. Dalam sebuah hadis,
Rasulullah pernah bersabda bahwa akan datang suatu masa ketika Islam terasa asing dan orang-orang yang tetap berpegang pada kebenaran akan terasa seperti orang asing di tengah masyarakat. Mungkin sebagian dari kita pernah merasakan hal itu. Ketika mencoba jujur, tetapi justru dianggap bodoh. Ketika mencoba melakukan hal yang benar, tetapi justru ditertawakan. Ketika mencoba hidup sesuai ajaran agama, tetapi dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Namun sebenarnya, perasaan itu bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah tanda bahwa seseorang sedang berusaha tetap berada di jalan yang benar, di tengah dunia yang semakin kacau. Saudaraku, jika kita melihat sejarah manusia, kita akan menemukan satu pola yang terus berulang. Ketika manusia semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran, ketika keserakahan menguasai hati, ketika kekuasaan digunakan untuk menindas, maka kekacauan akan muncul, perang terjadi, krisis muncul, dan manusia mulai merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Al-Quran bahkan telah mengingatkan tentang hal ini, bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia. Ini bukan sekadar bencana alam. Ini adalah peringatan. Peringatan bahwa manusia tidak bisa terus-menerus hidup tanpa aturan. Tidak bisa terus-menerus mengejar dunia, tanpa memikirkan nilai-nilai yang lebih tinggi. Karena dunia yang kita tempati ini bukanlah tempat yang abadi. Ia hanyalah tempat persinggahan, tempat ujian, tempat di mana manusia diuji dengan kekayaan, dengan kekuasaan, dan juga dengan kesulitan. Namun seringkali, ketika manusia mendapatkan kekuasaan atau kekayaan, mereka lupa pada tujuan hidup yang sebenarnya. Mereka mulai merasa bahwa dunia ini adalah segalanya. Padahal dalam Islam, dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan manusia. Ada kehidupan yang jauh lebih panjang setelah ini. Kehidupan yang kekal. Kehidupan yang akan menentukan apakah semua yang kita lakukan di dunia ini benar-benar berarti atau tidak. Namun ketika manusia melupakan akhirat, ketika manusia hanya fokus pada dunia, maka keseimbangan hidup pun hilang. Dan ketika keseimbangan itu hilang, kekacauan mulai muncul. Itulah sebabnya, dalam Islam, solusi dari kekacauan dunia bukan hanya perubahan sistem, bukan hanya perubahan politik, tetapi perubahan hati manusia. Karena jika hati manusia berubah, maka cara mereka memperlakukan dunia juga akan berubah. Namun pertanyaannya sekarang adalah, jika dunia memang semakin kacau, jika tanda-tanda kerusakan semakin terlihat, apa yang sebenarnya akan terjadi selanjutnya? Apakah dunia akan terus berjalan seperti ini? Atau apakah semua ini adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Sesuatu yang telah diperingatkan sejak lama tentang masa yang dikenal sebagai akhir zaman. Dan jika benar kita sedang menuju masa itu, maka ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bukan tentang kapan dunia akan berubah, tetapi tentang apakah kita siap menghadapinya. Saudaraku, di bagian sebelumnya kita sudah melihat satu hal yang penting, bahwa kekacauan dunia tidak muncul begitu saja. Ia seringkali lahir dari hati manusia yang mulai jauh dari nilai-nilai kebenaran. Namun dalam Islam, ada satu penjelasan yang lebih dalam tentang kondisi dunia seperti ini. Rasulullah SAW pernah memberi gambaran tentang sebuah masa, ketika dunia akan dipenuhi fitnah. Fitnah yang datang silih berganti. Fitnah yang begitu cepat, hingga seseorang bisa beriman di pagi hari, namun kehilangan imannya di malam hari. Ini bukan hanya tentang perang atau bencana. Ini tentang ujian yang terjadi di dalam hati manusia. Hari ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan godaan. Segala sesuatu tersedia dengan mudah. Hiburan ada di mana-mana. Dunia terasa begitu dekat, hanya dengan satu sentuhan di layar ponsel.
Namun di balik semua kemudahan itu, ada sesuatu yang perlahan terjadi. Manusia semakin sibuk dengan dunia dan semakin lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Salat mulai ditunda. Al-Quran jarang dibaca. Masjid semakin sepi dibandingkan tempat hiburan. Dan tanpa kita sadari, hati kita perlahan menjadi keras. Inilah salah satu fitnah terbesar zaman ini. Fitnah yang tidak selalu terlihat seperti bahaya. Fitnah yang justru datang dalam bentuk kenyamanan, dalam bentuk kesenangan, dalam bentuk dunia yang terasa begitu menarik. Saudaraku, dalam banyak hadis disebutkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul berbagai tanda. Sebagian tanda itu mungkin sudah kita lihat hari ini. Misalnya, waktu terasa semakin cepat. Banyak orang merasa hari-hari berlalu begitu cepat. Tahun terasa seperti bulan. Bulan terasa seperti minggu. Dan minggu terasa seperti hari. Padahal waktu sebenarnya tetap sama. Yang berubah adalah kehidupan manusia yang semakin sibuk dan penuh tekanan. Tanda lainnya adalah semakin banyaknya konflik. Peperangan terjadi di berbagai tempat. Ketegangan antar negara semakin meningkat. Manusia menciptakan senjata yang kekuatannya semakin besar. Teknologi yang seharusnya digunakan untuk kebaikan, kadang justru digunakan untuk menghancurkan. Namun tanda akhir zaman tidak hanya terlihat dalam skala global. Ia juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran menjadi sesuatu yang langka. Amanah sering dilupakan. Orang yang berbohong bisa terlihat lebih sukses daripada orang yang jujur. Dan dalam dunia yang seperti ini, banyak orang mulai merasa bingung. Bingung menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Saudaraku, di tengah semua tanda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan tentang sebuah ujian besar yang akan datang. Ujian yang disebut sebagai fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Fitnah itu adalah kemunculan Dajjal. Seorang penipu besar yang akan menyesatkan banyak manusia. Ia akan datang dengan berbagai keajaiban yang membuat manusia percaya padanya. Ia akan membawa fitnah yang sangat besar. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan bahwa tidak ada ujian yang lebih besar bagi manusia selain fitnah Dajjal. Karena itu, sejak dahulu umat Islam diajarkan untuk selalu berlindung dari fitnah ini. Namun saudaraku, ketika kita mendengar tentang tanda-tanda akhir zaman seperti ini, banyak orang merasa takut. Takut bahwa dunia sedang menuju kehancuran. Takut bahwa masa depan manusia akan semakin gelap. Namun sebenarnya, tujuan dari semua peringatan ini bukanlah untuk menakut-nakuti. Tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan. Mengingatkan manusia bahwa dunia ini tidak akan berlangsung selamanya. Bahwa kehidupan yang kita jalani hari ini adalah ujian. Dan setiap ujian selalu memiliki batas waktu. Saudaraku, seringkali kita terlalu fokus pada pertanyaan besar. Kapan akhir zaman akan terjadi? Namun sebenarnya, pertanyaan itu bukan yang paling penting. Karena tidak ada manusia yang tahu kapan dunia akan berakhir. Yang jauh lebih penting adalah pertanyaan ini. Apa yang kita lakukan sebelum hari itu datang? Karena bagi setiap manusia, akhir dunia bisa datang kapan saja. Bukan dalam bentuk kiamat besar, tetapi dalam bentuk sesuatu yang jauh lebih dekat. Akhir kehidupan kita sendiri. Satu hari kita masih berjalan di dunia ini. Masih bekerja. Masih berbicara dengan keluarga. Masih membuat rencana untuk masa depan. Namun pada hari berikutnya, semuanya bisa berubah. Itulah kenyataan yang sering kita lupakan. Kita hidup seolah-olah memiliki waktu yang sangat panjang. Seolah-olah kita selalu punya kesempatan lain. Padahal setiap detik yang berlalu adalah bagian dari waktu yang tidak akan pernah kembali. Saudaraku, jika dunia memang semakin kacau, jika fitnah semakin banyak, jika tanda-tanda zaman semakin jelas, maka ada satu hal yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya merasa takut,
tetapi memperbaiki diri, kembali kepada Allah, memperbaiki hubungan dengan keluarga, menjadi manusia yang lebih jujur, lebih sabar, lebih peduli kepada sesama. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan manusia bukanlah kekayaan, bukan jabatan, bukan popularitas. Yang akan menyelamatkan manusia adalah iman dan amalnya. Saudaraku, dunia mungkin akan terus berubah. Konflik mungkin akan terus terjadi. Krisis mungkin akan datang dan pergi. Namun satu hal yang pasti, setiap manusia memiliki kesempatan untuk memilih jalan hidupnya. Apakah ia ingin menjadi bagian dari kekacauan dunia, atau menjadi bagian dari kebaikan yang masih tersisa? Dan mungkin, ketika suatu hari nanti kita melihat kembali perjalanan hidup kita akan menyadari satu hal yang sangat sederhana, bahwa dunia tidak pernah benar-benar menjadi masalah terbesar manusia. Masalah terbesar manusia adalah ketika ia lupa kepada Tuhannya. Karena ketika manusia ingat kepada Allah, hatinya menjadi tenang, hidupnya menjadi lebih terarah, dan dunia yang kacau sekalipun tidak akan mampu menghancurkan ketenangan di dalam hatinya. Saudaraku, mungkin kita memang hidup di zaman yang penuh ujian, zaman yang penuh ketidakpastian. Namun setiap zaman selalu memiliki orang-orang baik, orang-orang yang tetap menjaga iman mereka, orang-orang yang tetap melakukan kebaikan. Meskipun dunia di sekitar mereka tidak selalu mendukung. Dan mungkin Allah menempatkan kita di zaman ini bukan tanpa alasan. Mungkin justru karena di zaman seperti inilah iman manusia benar-benar diuji. Dan pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi tentang kenapa dunia semakin kacau, tetapi tentang apakah kita masih mampu menjaga hati kita tetap berada di jalan yang benar di tengah dunia yang semakin kacau ini. Semoga Allah menjaga iman kita. Semoga Allah melindungi kita dari segala fitnah zaman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang tetap teguh hingga akhir perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.